Komunitas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Tawelo mengucapkan selamat memperingati hari kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember 2023. Pertama-tama yang kami hormati pimpinan tertinggi Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Frans Maneri dan Muglis Tapi-Tapi, yang konon katanya bijaksana dalam bagaimana mengawal kepentingan rakyat. Yang saya hormati kepada pihak keamanan, Bapak Satpol PP, pihak kepolisian, TNI, Polri, dan kepada seluruh jajaran pemerintah yang ada di wilayah kantor bupati yang mewah ini. Yang saya cintai dan saya banggakan kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan GMKI Cabang Tawelo dan kepada seluruh media, jurnalis yang turut hadir untuk bagaimana mendengarkan seluruh aspirasi yang akan kami sampaikan. Pertama-tama perlu kami sampaikan, di saat ini kami sangat merasakan turut berduka atas dinamika politik ekonomi yang kemudian terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, terlebih khususnya di internal pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Sangat mengecewakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sangat dan sangat mengecewakan. Ini bukan lagi rahasia yang perlu kita tutup-tutupi secara bersama Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi ini adalah dosa dan hal yang kemudian tidak patut untuk kita bela, kita perjuangkan atau kita sembunyikan. Ini adalah dosa yang akan mempengaruhi seluruh sistem pemerintahan atau roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Hari ini mungkin Bapak Ibu yang berada di dalam ruang yang mewah ini dengan menikmati fasilitas AC dan kursi putar dan lain sebagainya tidak merasakan susah duka yang kemudian dirasakan oleh orang tua yang hari ini bekerja sebagai klinik servis, tukang sapu dan lain sebagainya. Bapak Satpol, para PNS, Bapak pemerintah yang ada di desa, guru-guru honorer yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, kasihan. Dorang PHK kini mau nikah kemana? Sebenarnya ini orang bercerita kampung-kampung saja, terus bercerita ilmiah. Karena orang presentasi berbagai macam lebar dan panjang, tetapi akan hal yang disampaikan pemerintah daerah hanya permintaan maaf dan klarifikasi. Mau dibentuk sebenarnya apa? Hari ini sebenarnya aksi kedua GMKI Cabang Tawelo meminta pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terkait dengan hak-hak pekerja daerah di Kabupaten Halmahera Utara. Hari ini sebenarnya sudah ada pernyataan konkret solusi alternatif yang itu terarah pada kepentingan rakyat. Tetapi lagi-lagi kami mencium, kami menduga ada pembodohan besar yang bersembunyi di balik gedung yang mewah ini. Ada dosa besar yang bertopeng di balik gedung yang mewah ini. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu yang bekerja, kami sangat menghormati jasa-jasa pemberian tenaga dan waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada pemerintah Halmahera Utara. Tetapi kami sayangkan, hari ini bukan berbicara soal bagaimana kita memaklumi kondisi keuangan daerah. Bukan lagi pada tahapan itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalaupun kita mau pertanyakan soal data terkait dengan upah-upah hak-hak para seluruh tenaga pekerja, itu setiap bulan dicairkan dari pusat ke daerah, transfer dari pusat ke daerah. Sebesar berapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? 27 miliar sekian. Itu untuk gaji-gaji para pekerja. Jadi hari ini kalau pernyataan dari pimpinan Frans Maneri dan Muglis Tapi-Tapi, sabar pasti tong ada jalan, pasti ada berkat. Itu pembohong. Sekali lagi saya bilang itu pembohong. Sekarang yang kami sampaikan ini bukan ngawur, ini bukan mimpi yang tadi malam turun dengar kemudian kita sampaikan siang ini. Bukan. Ini berdasarkan data-data real yang kami temui di lapangan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang ini sepastiu dengan pimpinan Halmahera Utara berpernyataan, kasihan adik-adik, bantu kabar orang, tong sama-sama berupaya supaya kondisi daerah ini dia kembali optimal, dia kembali normal. GMKI sudah punya 2 karung pernyataan itu di sekret, sudah punya 2 kontainer sikap-sikap pemerintah itu di sekret di laut.
Itu berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kita semua ini dibodohi. Kita semua ini ditindas, dirampok, dihina, dicaci maki, tidak dihitung seluruh tenaga dan waktu yang kami berikan, yang saudara-saudara berikan untuk pemerintah ini. Hari ini sebenarnya Bupati dan Wakil Bupati sadar, kasih yang sadar. Dengan upah sebanyak 7 bulan minta ampun, seharusnya sudah sadar. 7 bulan tidak terima gaji, tapi dorang masih setia melayani untuk bagaimana mengoptimalkan roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Koni dua ini orang raring di luar negeri, luar kota, luar negeri. Maksud mau diperjuangkan soal apa? Bapak Satpol ini bentuk aspirasi, bentuk kekecewaan kami. Karena kami ingin kami sampaikan, kami juga bertanggung jawab terkait dengan dinamika politik Kabupaten Halmahera Utara. Hari ini kami mau buka-bukaan, kami mau membela soal sejarah. Senior KMKI Cabang Tobelo memiliki andil, memiliki keterlibatan penuh pada pembentukan wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Senior KMKI Cabang Tobelo turut berpartisipasi dalam memperjuangkan dan mendirikan, mengesahkan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Jadi saat ini tidak ada alasan jika KMKI hadir untuk bagaimana memberikan teguran-teguran, tamparan-tamparan keras kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Hari ini saya mau sampaikan, gadis-gadis semua ini munafik, gadis-gadis kepala-kepala bidang semua ini munafik anteru. Saya mau bilang, karena penutup bicara kampung-kampung, tak usah pakai konsep kampung-kampung. Kamu mesti sio ade, mari tu bercerita baik-baik. Barang ini untuk bercerita saja kong. Nanti tu komunikasi saja kong. Jangan sampai begini, saudara-saudara sekalian, teman-teman KMKI. Jangan sampai begini. Data yang torang kantongi sekarang itu sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Hati-hati jika ini betul. Kalaupun tidak betul atau data yang kami sampaikan ini berupa hoax atau informasi yang tidak valid, ya silakan klarifikasi. Bupati sebenarnya sudah memiliki seluruh ilmu pengetahuan gagasan untuk bagaimana menelusuri seluruh problematika yang kemudian terjadi di seluruh titik Kabupaten Halmahera Utara. Bukan setiap masyarakat datang tanya lari. Baru kasih kesempatan asisten 1, asisten 2, asisten 3, staf dan lain sebagainya. Setelah KMKI berkoordinasi, ya ade nanti orang koordinasi dulu orang pimpinan karena ini keputusan tuh tidak bisa ambil sendiri. Kampungan. Mana tidak bisa bicara? Mana bicara sampaikan data yang kemudian terjadi bahwa data yang dimiliki KMKI itu salah dan tidak benar. Itu saja. Hari ini saya mau sampaikan, banyak gadis-gadis di Halmahera Utara ini perampok habis, perampok, pencuri. Mau dikira mau dipindahin moyang gaji itu yang dari pusat ke laut masuk daerah. Kami datang, kami berani, kami meyakini hari ini kami tidak bisa, Bapak Ibu saudara tidak bisa membandingkan data kami dengan data Bapak Ibu terkait dengan persoalan yang kami temui di lapangan. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, 196 desa yang ada di Kabupaten Halmahera Utara pada saat ini itu sebanyak 7 bulan tidak menerima gaji ciltak tuh. Itu 7 bulan minta ampun. 1 bulan dalam satu desa diperkirakan atau dalam jumlah bodoh-bodoh itu 26 juta sekian dalam satu desa. Dikalikan 160 desa, dikalikan lagi 7 bulan. Pemerintah itu bisa bayar terhadap secara bisa membayar gaji ciltak desa yang penting jual dengan kata bupati. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memiliki tunggakan sebesar 11 miliar di rumah sakit umum daerah. Yang kedua, yang ketiga, PNS kasihan. Dong hari ini cuma karena nomor pikir, orang ini terikat dalam sistem, makanya dia tidak mau terbuka terkait dengan persoalan ini. Padahal Bapak Bupati dan Wakil Bupati di luar sana itu dia bahasa sama dengan binatang semua sudah keluar di sana. Bupati ini, Wakil Bupati ini dan sebagainya. Hari ini KMKI bukan karena PNS-nya, bukan karena Satpol, bukan karena honorer dan lain sebagainya, tetapi kami memiliki peran
Keuangan. Ditambah lagi Pak Kadis, sekarang Pak Kadis Kominfo. Kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Kadis, kalau misalkan hal atau data kami sampaikan di media di beberapa waktu yang lalu itu tidak benar, maka kami membutuhkan klarifikasi dari Pak Kadis. Sekarang Pak Kadis ada izin Pak Kadis apa? Nama izin Pak Betawi untuk bisa hadir dan kemudian memberikan klarifikasi. Sebelum itu Pak Kadis sebelum pergi, kami meminta seluruh kadis-kadis hadir dan bertanggungjawabkan seluruh progres program yang kemudian sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dan khususnya kadis perhubungan, kadis keuangan, kadis pariwisata. Mohon tiga itu segera hadir, karena tiga item ini, kurang lebih tiga ini, itu mengelola dan mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya alam dari Kabupaten Lombok Utara. Bayangkan saja Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, Halmahera Utara memiliki beribu-ribu atau banyak sekali investasi pertambangan di Loloda, di Kau, Malefut, Tobelo, Galera, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali Bapak-Ibu. Tetapi orang datang di pemerintah, orang bilang orang PPAD menurut PPAD. Orang sudah bisa kelola. Sekarang saya sedang mau bicara soal bahasa-bahasa ilmiah sudah. Terus pasti bahasa-bahasa ilmiah terpakai di media, di status dan segala macam terus pakai. Tapi memang tak bisa dimengerti. Makanya hari ini kita kasih sadar auto di sini supaya kita bersama ini dia di Bupati dan Wakil Bupati penjualan dari pemerintah ini dalam. Begitu. Karena kalau cuma dari luar, mama dan 3 periode putar akan mendengar ini persoalan ini. Sekarang tolong baru tahu, tolong baru dengar informasi, tolong dengar informasi. Ternyata ada kemarin ada yang ngotot untuk segera melaksanakan proyek pembangunan stadion dengan anggaran sebesar 10 miliar sekian. Ya, tapi karena ada demi kemanusiaan sedikit dan Pemda, makanya itu dibatalkan. Yang berikut, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, ini kepala dinas PU. Hari ini kita mau sampaikan anggaran multi-year jalan Loloda Galera sebesar 300 miliar sekian. Sekarang representasi di lapangan itu dalam sampai 50%. Ini terlalu belum. Ini fakta di lapangan antara temui. Tapi kita bertanggung jawab. Yang kedua, masih lagi di PT di dinas PU. Proyek air bersih yang ada di Desa Muali sebesar 200 juta. Itu sampai sekarang tidak ada realisasi. Ini supaya orang tahu semua kebusukan, kedalaman, kehitaman pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Kemudian yang berikut, terkait dengan isu-isu yang ingin kami klarifikasi, bahwa kami sayangkan dan kami sangat mengukur kualitas pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Bahwa isu yang di luar hari ini JMK datang untuk membakar kantor bupati. Kami sangat menyayangkan itu. Ini adalah sebuah representasi bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Utara minim gagasan konsep untuk bagaimana menerima masa aksi. Sekarang para protes masuk di sini, tolong akan tunggu Pak Wakil dan Pak Bupati untuk hadir. Dan kepada seluruh kepala dinas, kurang lebih ada 30 kepala dinas, merampok semua itu hadir di sini. Hadir mengklarifikasi terkait dengan isu permasalahan yang telah temui di lapangan. Pak